Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Aku Vera. Di video kali ini aku ingin menceritakan tentang sejarah dan mitologi perayaan Kue Bulan yang dirayakan oleh etnis Tionghoa di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi yang belum subscribe ke channel ini, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe ke channel ini dan boleh minta like-nya juga. Kita masuk ke ceritanya. Festival pertengahan musim gugur atau yang disebut sebagai Hanci atau Chongqiu dikenal juga sebagai festival tradisional yang dirayakan oleh etnis Tionghoa. Tapi selain warga Tiongkok, ternyata perayaan ini juga dirayakan oleh negara-negara lain seperti Jepang yang disebut dengan Tsukimi, Korea yang disebut dengan Chuseok, Vietnam Teng Trung Tu. Biasanya saat perayaan ini ada libur nasional di negara-negara tersebut. Bisa dibilang ini adalah termasuk perayaan yang cukup populer, bahkan menyaingi kepopuleran Imlek. Kue bulan sendiri memiliki arti pengharapan, yang artinya kebulatan dan keutuhan. Biasanya kue bulan juga disajikan untuk sembahyang leluhur di puncak perayaan festival tersebut. Ternyata sejarah kue bulan ini sudah ada sejak 3000 tahun yang lalu. Festival ini selalu dirayakan pada tanggal ke-15 bulan 8 di kalender China atau yang disebut dengan lunar calendar, dengan posisi bulan sedang purnama atau full moon. Tentunya ada beberapa asal-usul dan legenda yang tersebar di masyarakat tentang asal-usul perayaan kue bulan ini. Oleh karena itu, yang pertama kita masuk ke mitos perayaan kue bulan. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan Kaisar Yao, hiduplah seorang pemanah hebat yang bernama Hou Yi. Kala itu ternyata bumi ini dikitari oleh 10 matahari, dan ke-10 matahari itu sebenarnya secara bergantian keluar untuk menyinari bumi. Tapi entah kenapa, suatu hari ke-10 matahari ini keluar bersamaan, yang tentunya menyebabkan keadaan di bumi menjadi kacau. Keadaan bumi tentunya panas sekali, sampai-sampai banyak warga yang sakit dan jatuh pingsan karena terlalu panas. Tanaman-tanaman juga rusak. Bahkan saking panasnya, banyak monster-monster yang keluar dari sarang mereka dan memangsa warga-warga. Tentunya Kaisar yang bertanggung jawab atas negaranya itu merasa dia perlu melakukan suatu tindakan. Kemudian dipanggillah pemanah handal yang bernama Hou Yi ini. Dia ditugaskan untuk memanah 9 matahari dan menyisakan 1 matahari saja agar 1 matahari ini bisa tetap menyinari bumi. Hou Yi yang mendengarkan perintah Kaisar itu pun menyanggupi permintaan Kaisar. Berangkatlah dia dengan dipersenjatai oleh busur yang terbuat dari cakar harimau dan anak panah yang terbuat dari urat naga. Singkat cerita, Hou Yi pun berhasil melakukan misinya. Dia berhasil memanah 9 matahari dan menyisakan 1 matahari. Bahkan Dewi dari surga barat itu sangat berterima kasih kepada Hou Yi dan menghadiahi Hou Yi 2 butir pil keabadian. Jika Hou Yi meminum pil itu, maka dia akan bisa hidup abadi. Tapi Hou Yi tidak mau hidup abadi sendiri. Dia ingin menjalani keabadiannya itu bersama dengan istrinya yang cantik yang bernama Chang'er. Jadi dia pun membawa pulang pil itu untuk diberikan kepada istrinya untuk disimpan. Tapi mereka itu belum memutuskan kapan mereka akan meminum pil itu. Setelah keberhasilan Hou Yi ini, tentunya Hou Yi ini semakin terkenal di negerinya. Banyak orang yang ingin berguru kepada Hou Yi, termasuk seorang pemuda yang bernama Feng Meng. Pemuda ini adalah salah satu muridnya Hou Yi. Tapi Feng Meng ini adalah pemuda yang licik. Dia mengetahui bahwa Hou Yi ini punya 2 pil keabadian. Dia itu juga mau menjadi abadi, sehingga dia berencana untuk mencuri pil abadinya Hou Yi. Suatu hari Chang'er mengatakan kepada Hou Yi bahwa dia ingin memakan daging rusa. Maka pergilah Hou Yi untuk berburu ke hutan. Feng Meng yang mengetahui Hou Yi sedang tidak ada di rumah, dia pun mengambil kesempatan ini untuk mencuri pil abadi tersebut. Feng Meng kemudian masuk ke rumah Hou Yi, mengendap-endap masuk ke dalam kamar Hou Yi, karena dia mengetahui bahwa Chang'er menyimpan pil keabadian itu di kamar mereka. Namun ternyata waktu Feng Meng masuk, di sana sudah ada Chang'er. Chang'er yang ketakutan dan keheranan ini menanyakan kepada Feng Meng, "Kenapa kamu masuk ke sini? Siapa yang menyuruh kamu masuk ke sini?" Feng Meng yang sudah tidak bisa mengelak lagi,
Dia langsung mengancam Chang'e untuk memberikan pil keabadian itu. Jika tidak, dia akan membunuh Chang'e. Chang'e yang sudah merasa terpojok seperti itu segera mengambil kedua pil keabadian itu dan berlari keluar. Naasnya sebelum Chang'e berhasil keluar dari rumah itu, di halaman depan rumah itu Chang'e tertangkap oleh Feng Meng. Mau tidak mau, untuk menyelamatkan pil keabadian itu, Chang'e menelan kedua pil itu sekaligus, yang membuat tubuh Chang'e terasa ringan. Pelan-pelan dia melayang, mengambang, dan terbang ke atas bulan. Howie yang ternyata sudah dalam perjalanan pulang membawa rusa buruannya pun melihat ke atas bulan. Di sana dia melihat bahwa istri tercintanya itu sedang melayang ke atas bulan. Dia pun berlari ke rumah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saat dia sudah sampai, semuanya sudah terlambat. Istrinya sudah naik ke bulan. Nah, mulai saat itulah setiap tanggal 15 bulan 8 kalender China, Howie itu selalu menyiapkan meja altar di halaman rumahnya di bawah sinar rembulan. Howie menyiapkan berbagai makanan kesukaan Chang'e termasuk kue bulan ini. Dia terus berdoa dan berharap bahwa Chang'e itu akan bisa kembali turun ke bumi lagi. Versi lainnya juga mengatakan bahwa kue bulan ini adalah bentuk penghormatan kepada Dewi Bulan pada tanggal itu karena panen yang melimpah ruah. Para petani itu membuat kue berisi bulatan kuning, telur utuh yang menjadi simbol terima kasih mereka kepada Dewi Bulan. Seiring waktu berlalu, tradisi itu turun-temurun dilaksanakan oleh warga keturunan China di seluruh dunia. Dipercaya bahwa kue bulan ini juga merupakan simbol kemakmuran dan panjang umur yang perlu dilestarikan. Nah, saatnya kita masuk ke sejarah. Sekitar tahun 1271 sampai 1368, rakyat China merasa tertekan setelah 88 tahun berada di bawah kekuasaan Mongol. Maka mereka pun ingin melakukan pemberontakan, menggulingkan kekaisaran Mongol. Bahkan salah satu etnis di China, etnis Han, itu sangat diawasi oleh pemerintah Mongol. Karena pemerintah Mongol ini takut bahwa etnis Han ini akan melakukan pemberontakan, etnis Han ini bahkan dilarang untuk bertemu berkelompok-kelompok. Dinasti Yuan Mongol ini tidak memperbolehkan rakyat Tiongkok untuk memiliki senjata. Bahkan pisau daging dan pisau sayur itu juga dijatah. 1 untuk 10 keluarga. Bayangin, mau masak aja ribet banget. Penjaga dari pemerintahan Mongol itu ada di setiap sudut kota untuk menjaga rakyat-rakyat, menjadi mata-mata mereka supaya mereka itu tidak bisa bebas bergerak. Mata-mata itu ditempatkan di setiap rumah rakyat. Sementara rakyatnya itu melarat, kelaparan di mana-mana, sakit di mana-mana. Bahkan kelakuan dinasti Yuan ini semakin menjadi-jadi. Anak laki-laki yang masih kecil itu saat itu dianiaya oleh mereka, dan anak perempuan itu dihilangkan nyawanya sebelum mereka bisa menikah. Bahkan hukum Mongol itu menuntut bahwa semua bayi laki-laki yang lahir dari etnis Tionghoa ini harus dimutilasi supaya mereka tidak bisa menarik busur. Saking takutnya mereka terhadap pemberontakan rakyat China. Karena hal ini tentunya rakyat yang sudah tidak tahan, sudah empet banget sama pemerintahan Mongol, mereka pun merencanakan kudeta, merencanakan pemberontakan kepada pemerintahan Mongol. Tapi tentunya hal ini tidak mudah. Saat itu ada 2 tokoh penting yang mempelopori pemberontakan ini. Namanya adalah Chu Yuanchang dan Liu Powen. Chu Yuanchang ini kelak akan menjadi dinasti Kaisar Ming setelah Kaisar Yuan ini runtuh. Sedangkan Liu Powen ini adalah seorang penyair, ahli filsuf, dan ahli strategi yang luar biasa. Saat itu, festival pertengahan musim gugur itu sudah semakin dekat. Di malam festival itulah Chu Yuanchang dan Liu Powen ini berencana untuk melaksanakan penyerangan kepada kekaisaran Mongol. Tapi untuk mengumpulkan pendukung-pendukungnya tentu bukan hal yang mudah, karena seperti yang sudah aku bilang tadi bahwa di seluruh negeri itu dipenuhi dengan mata-mata. Kedua pemberontak ini tentunya diserang oleh pasukan pemerintahan Mongol dan berkali-kali gagal. Tapi Liu Powen ini tentunya tidak kehilangan akal. Dia menyebarkan rumor ke masyarakat bahwa ada satu penyakit yang sedang tersebar di negeri mereka, dan penyakit ini tidak bisa disembuhkan dengan obat apapun dan cara apapun. Satu-satunya cara adalah dengan memakan kue bulan yang dijual oleh Liu Powen. Masyarakat yang saat itu minim edukasi tentunya sangat percaya dengan gosip ini. Mereka pun berbondong-bondong ke toko kue untuk membeli kue bulan
yang dimaksud oleh Liu Powen. Ternyata setelah membeli kue bulan itu dan mereka makan, di tengah kue bulan itu ada satu pesan yang diselipkan oleh Liu Powen untuk menyuruh pendukungnya berkumpul di waktu tertentu. Konon katanya bunyi pesan tersebut adalah seperti ini. Penerangan spiritual tersembunyi di kegelapan. Mereka diam-diam membantu orang untuk mencairkan es yang dingin. Ambil tindakan pada jam tengah malam. Mari kita bunuh tuan rumah tangga bersama-sama. Ada satu versi lagi, bunuh Tartar pada malam tahun baru. Akhirnya karena ide brilian Liu Powen ini, pemberontakan mereka pun berhasil. Dan kekaisaran Mongol pun berhasil digulingkan. Mulai saat itulah festival perayaan musim gugur itu dirayakan oleh etnis Tionghoa dengan memakan kue bulan. Mereka itu juga membelikan kue bulan untuk diantarkan kepada keluarga dan kerabat dekat. Sampai di sini dulu ceritanya, maaf bila ada salah-salah kata dan jika ada penyebutan yang salah. Jika ada informasi tambahan yang kalian tahu boleh ditambahkan di kolom komentar, dan jika ada hal yang aku miss bisa tolong tambahkan di kolom komentar juga. Bisa juga tolong berikan saran dan masukan-masukan positif ke kolom komentar. Sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai habis. Bagi yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan boleh minta like-nya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.